Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada hari ini kita membuat episode spesial, bukan terkait tutorial, bukan terkait pekerjaan seperti video-video sebelumnya. Nah, hari ini saya akan mencoba membuatkan cara penggunaan kompor induksi. Nah, dimana pada episode kali ini saya ingin mempergunakan kompor induksi merek Kris, yaitu kompor induksi seperti gambar ini ya. Nah, ini mungkin langsung saja. Jadi kompor induksi ini daya maksimumnya bisa mencapai 1600 watt. Namun pemakaiannya bisa kita atur sesuai dengan daya kita. Misalnya di rumah saya pada saat sekarang ini daya listriknya adalah daya 900. Sedangkan kalau kita menggunakan kompor induksi ini full 900 kan tidak mungkin 1600 watt. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan kompor induksi ini, wattnya nanti bisa kita atur. Nah, di bawah dari 900 ada 800 atau 500 watt atau mungkin di bawahnya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini mungkin langsung saja ya. Pertama kita colokkan terlebih dahulu kompor induksinya ke stop kontak. Oke, ini sudah dicolok, ini sudah hidup. Ini posisinya kompornya masih mati. Ini standby ini ya. Ini onnya belum hidup, cuman dia udah kedip-kedip, bisa dilihat ini lampu kedip-kedip. Nah, kita sebagai contoh saya akan memanaskan tahu. Nah, ini tahu ya. Nah, posisinya kita taruh pas di bundaran sini. Nah, ini kemudian oke. Untuk teflonnya ini sudah satu paket pada saat kita melakukan pembelian dari kompor induksi ini. Jadi kita kompor induksi ini dengan daya maksimum 1600 watt. Namun di dalamnya kita sudah mendapatkan satu set teflon ini. Nah, ini kelebihannya, selain dia tidak menghasilkan polusi, ini juga tidak memerlukan gas, dan pastinya kompor induksi ini modalnya sangat murah sekali. Modalnya dalam artian biaya untuk memasaknya. Nah, jadi dengan daya 1600 watt, kalaupun kita memasak full 1600 watt, kalau dia hidup selama 1 jam non-stop, dia pemakaian hanya 1,6 kWh. Dimana kalau saat sekarang ini per kWh-nya kurang lebih 1300. Nah, jadi tinggal dikalikan saja wattnya selama dia dipakai berapa watt, dikalikan berapa jam dia hidup, itulah dia pemakaian kWh-nya. Oke, mungkin langsung saja. Ini saya hidupkan terlebih dahulu tombol on-nya. Nah, ketika kita nanti pencet tombol on, dayanya langsung daya 1600. Karena di rumah saya sekarang ini menggunakan daya 900, jadi nanti untuk dayanya langsung diturunkan. Ini untuk menurunkan daya listriknya, ini untuk menambahkan atau menaikkan daya listriknya. Ini langsung ya, saya pencet tombol on, ini langsung 1600, saya turunkan langsung. Nah, karena listrik di rumah dayanya daya 900, jadi saya menggunakan listrik 500 watt. Kalaupun nanti saya ingin mempergunakan 800 watt juga bisa. Ini 800 watt. Oke ya. Nah, di sini langsung nampak, kita lihat hasilnya. Ini sudah mulai beruap karena airnya sudah mulai panas. Nah, listrik daya 800 watt ini jika kita gunakan dia 1 jam non-stop, maka pemakaian listriknya hanya 0,8 kWh 1 jam non-stop. Kalau dia setengah jam berarti hanya 0,4 kWh. Nah, dikali aja nanti
berapa rupiah per kWh yang berlaku sekarang. Kalau yang sekarang berlakunya masih 1.300, berarti 0,4 kWh dikalikan 1.300 rupiah, itu kurang lebihnya. Nah, ini dari tahunya sudah mulai nampak panas. Dan satu lagi kelebihan dari kompor induksi, selain dia lebih murah dalam memasak, hanya menggunakan listrik, kita tidak perlu lagi pasang selang-selang untuk kompor gas. Di sini kompornya juga tidak panas, di sini tidak panas dan aman untuk dari jangkauan anak-anak. Kecuali ini ya. Nah, ini sudah mulai panas. Ini sudah mulai panas, tapi ini tidak panas sama sekali. Nah, ini untuk informasi untuk temperaturnya. Di sini temperaturnya, ini adalah untuk dayanya. Kita bisa naikkan di sini. Ini untuk menurunkan, ini untuk menaikkannya. Nah, kemudian untuk dayanya yang paling terkecil adalah 120 watt. Namun ya nanti kalau kita 120 watt nanti kan proses masaknya lama ya kan. Jadi data 120 watt ada 500 watt, ada 800 watt. Karena di rumah kita menggunakan daya 900, jadi saya mempergunakan daya 800 watt. Kemudian untuk fitur-fiturnya bisa, misalnya ini untuk sup, kalau untuk memasak air, ataupun dapat dilihat dari gambar. Namun di sini saya langsung mempergunakan hotpot di sini. Oke, di sini tahunya sudah mulai panas. Untuk kompor induksi ini adalah salah satu upaya kita untuk menghijaukan lingkungan. Nah, jadi kita cukup menggunakan listrik, jadi tidak ada emisi gas yang dihasilkan dari kompor ini, dan pastinya sehat dan aman. Lagi nanti kalau kita nanti pakai kompor gas, ketika kita pindah, pastinya kita harus bawa selangnya lagi, tabung gasnya lagi. Berbeda dengan kita menggunakan kompor induksi, kita cukup dengan bawa kompor ini aja, nanti tinggal dicolok aja, nanti dicolokkan listrik. Untuk teman-teman yang listriknya lebih besar, di sini wattnya bisa sampai 1.600. Misalnya kalau listriknya dari 2.200 atau di atasnya 3.500, silakan nanti dimaksimalkan aja nanti wattnya 1.600. Pastinya semakin besar wattnya, pasti makanan ataupun apapun yang kita masak akan lebih cepat. Nah, oke, ini setelah 10 menit kita memasak menggunakan kompor induksi. Nah, ini sudah nampak ya, sudah mulai uap-uapnya nih sudah mulai memasak. Nah, jadi ini untuk dayanya sudah diturunkan, yang sebelumnya 800 saya turunkan jadi 500 karena sekarang sudah cukup panas, jadi tidak perlu lagi naik menjadi 800 seperti pertama tadi. Nah, jadi ini cukup dengan pemakaian 10 menit. Sebetulnya ini 10 menitnya bukan jadi patokan ya, tapi sesuai dengan apa yang dimasak dan berapa jumlah volume makanan ataupun minuman apapun itu yang kita masak. Jadi ya, seperti contoh ini saya memanaskan tahu tadi pertama dengan daya 800. Ini sekarang sudah saya turunkan 500. Anggap aja ini masih 800 watt. Kalaupun dia 1 jam menyala, jadi dia pemakaiannya 0,8 kWh. Kalau dia 1 jam non-stop, ini dia 10 menit dan alhamdulillah sudah nampak ini masak. Ini mungkin saya buka ya. Nah, itu tuh tahunya sudah mulai masak. Itu tuh udah mulai airnya mendidih. Nah, ini baru 10 menit. Jadi dia 10 menit dari 0,8 kWh, berarti dia 1/6 ya kan, karena kan 10 menit ini adalah 1/6 dari 1 jam. Jadi kalau dalam rupiahnya ini kita menggunakan listrik hanya kalau per kWh itu 1.344, kurang lebih ini 179 rupiah sekali masak ini saja. Nah, jadi begitulah mungkin simpelnya menggunakan kompor induksi. Biayanya juga murah, cara penggunaannya pun juga mudah. Jadi 10 menit kita menggunakan ini dengan daya tadi 800 watt, kita hanya menghabiskan token
ataupun pulsa token itu kurang lebih dalam rupiahnya sekitar Rp179. Nah, oke, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terkait kompor induksi. Semoga kompor induksi ini ya sebetulnya banyak ya merek-mereknya, jenis tipenya, namun saya sekarang menggunakan merek Kris kompor induksi. Nah, semoga teman-teman ataupun elektrisian semua dapat menggunakan kompor induksi dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian, terima kasih. Link download ataupun link untuk membeli dari kompor induksi ini nanti akan saya taruh di deskripsi video. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.